Aika Bapak. Aika di sini. Ini kelahiran di sini. Ya, anak petani ya. Lahir di sini. Jangan. Oh 30 tahun. 65 tahun jangan. Mudah banget ya. 65 tahun jangan. Baik Bapak, untuk pertanyaannya nanti mungkin seputar tentang sejarah tingkat kecamatan, secara singkat tentang kecamatan, sejarah Muhammadiyah, juga tentang riwayat hidup Bapak, jadi seperti tempat lahir, pendidikan, terus ada riwayat organisasi, riwayat pekerjaan. Pertama-tama mau tanya yang tentang sejarah singkat kecamatan, baik ini. Kalau sejarah singkat kecamatannya itu maaf saya nggak menguasai. Itu mestinya tepatnya ya ke kecamatan. Tapi kalau mungkin PCM-nya, PCM kan tingkat kecamatan. Pimpinan cabang Muhammadiyah kecamatan itu sedikit-sedikit tahu saya masuk ke pengurusan di tingkat kecamatan. Jadi mulai dari mana itu? Sejarah itu, sejarah PCM-nya itu. Oh, ya. PCM pimpinan cabang Muhammadiyah. PCM itu kan tingkat kecamatan. Jadi organisasi ke Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah di tingkat kecamatan itu kalau di PCM rendah sini kan PCM rendah itu berdirinya sekitar tahun 1964 tanggal 29 Desember 1964 bertepatan dengan tanggal 25 Sa'ban 1384 Hijriah itu tingkat kecamatan. Kemudian yang saya tahu, saya mulai terlibat di PCM tingkat kecamatan itu pimpinan yang 4 periode terakhir. Sekarang itu ketuanya ketua PCM itu Bapak Insinyur Haji Muhadron MM. Itu aslinya Bandung tapi sudah menetap di sini dari warga. Rumahnya di Bulurjo. Ada yang ke sana kan? Jadi Bulurjo itu termasuk salah satu desa di kecamatan rendah, jadi tingkat ranting. Terus pimpinan periode sebelumnya, ini yang sekarang bisa sampaikan. Yang sebelumnya itu Haji Najib ST, itu Bumi Rejo sana. Tuh, kemudian sebelumnya lagi itu kan 5 periode. Sebelumnya lagi itu Bapak Haji Sumijan. Jadi Bapak Haji Sumijan itu rumahnya dekat sana. Kalau tadi jenengan belok ke sini itu kiri itu yang langsung ke si arah Sentolo. Kemudian yang atasnya lagi yang sebelumnya lagi yang terakhir yang saya sampaikan itu Bapak Haji Muhwasiri Dirjo Sumarto. Muhwasiri Dirjo Sumarto itu rumahnya juga di Ngentarjo. Itu yang saya tahu itu. Jadi mulai periode itu saya ikut aktif di PCM. Nah, itu. Kemudian di PCM itu, PCM rendah itu terdiri dari 6 ranting. Ranting itu tingkat Sidoarjo. 1 ranting Ngentarjo. Istilahnya PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah Ngentarjo. Kemudian PRM Bulurjo. Kemudian sini itu PRM Sidoarjo. Sebelah sana itu PRM Jatirjo, sebelahnya lagi PRM Bunirjo, sininya lagi PRM Wahyuwarjo. Berapa itu? 6. Tuh, itu yang kaitannya dengan PCM. Sementara itu Untuk per periode itu berapa tahun? 5 tahun. Jadi bisa dihitung tadi kalau sekarang itu sampai sekitar, tapi kemarin mundur sampai yang periode sekarang itu sampai 2027. Berarti diambil 5 ke belakang itu, ya bisa dia. Pernah kan muktamar itu setiap muktamar itu tingkat nasional itu tiap 5 tahun. Nah, nanti di bawah-bawah itu ada tingkat wilayah itu namanya musfil, musyawarah wilayah, itu tingkat provinsi. Jadi mau semua provinsi Indonesia itu biasanya pelaksanaan musfil, tapi setelah munas tingkat pusat, kemudian tingkat daerah itu musda, tingkat kecamatan ini muscap, itu saja acaranya milik pimpinan. Kemudian yang tingkat terakhir, tingkat desa itu musran. Nah, musran ya. Musran itu musyawarah ranting. Nah, saya di apa ya?
kepengurusan PCM yang saya ikutan itu ya ikut terlibat di dalam dan ikut aktif. Bahkan sampai tidak tahu. Tuh, terus silahkan yang berikutnya. Apa masih ada yang kurang? Sejarah. Tanya dia. Gantian mungkin. Ada bidang yang namanya Majelis Pemberdayaan Wakaf. Saya termasuk salah satu anggotanya. Di tingkat tiap 2 bulan itu ada pertemuan rutin dan sebagainya bahas. Itu yang kaitannya dengan organisasi Muhammadiyah. Pun apa boleh? Tadi kan buat organisasi. Oh, dengan kabeh itu. Mau bertanya, tapi yang di tingkat ranting kan di Majelis Pemberdayaan Wakaf itu sebagai ketua atau anggota? Saya di tingkat ranting bukan menjadi anggota majelis wakaf, menjadi wakil ketua. Di PCM. Ya, PCM itu di PCM itu juga Majelis Pemberdayaan Wakaf. Sebagai ketua majelisnya. Kan anggota saya ada 5. Jadi saya yang mengetuai majelis wakaf di tingkat, dan saya juga punya sertifikat nadir. Lepas nadir apa? Yang tahu nadir? Nadir, saya punya SK-nya sebagai nadir. Yang mengeluarkan itu PDM tingkat daerah, pengurus daerah Muhammadiyah. Kulon Progo, tiap daerah kan punya itu. Nadir itu orang yang mewakili menerima tanah wakaf. Jadi kalau ada orang yang mau mewakafkan, misalnya dengan armada tanahnya ke Muhammadiyah, itu nanti yang menerima nadirnya saya. Jadi saya itu mewakili Muhammadiyah. Jadi semua yang saya buat tadi 139 itu semuanya atas nama Muhammadiyah, bukan atas nama Sardi. Atas nama saya berarti kaya. Maka Muhammadiyah itu saya di meja itu terkenal terkaya. Itu karena itu semua termasuk kampus dan jenengan. Ya itu kan mesti di atas nama kan Muhammadiyah. Bukan perorangan pribadi. Semua aset. Insyaallah. Jadi dan apa berkaitan dengan organisasi ini. Riwayat pekerjaan. Oh, pekerjaan ya. Tadi guru bahasa Inggris, terus apa lagi? Bahasa Inggris. Saya itu mulai mengajar itu jadi guru bahasa Inggris bermodalkan saya ijazah sarjana muda saya dari bahasa Inggris tadi. Itu saya gunakan untuk mengajar itu sejak tahun 1988. Sambil mengajar itu tadi melanjutkan. Nah, setelah lulus yang melanjutkan itu yang PAI Pendidikan Agama Islam, saya lulus tahun 1990, berarti kan dari 88 sampai 92 tahun pas kan. Tapi ijazah saya sudah menjadi jurusan Pendidikan Agama Islam. Berarti itu berat mengajar agama Islam. Nah itu begitu saya lulus, selang beberapa bulan ada pendaftaran lowongan pekerjaan guru. Kalau dulu perekrutan guru semua dari TK sampai SMA itu yang membuka pendaftarannya di Kanwil, tingkat Kanwil, kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan dulu begitu. Kantornya dulu itu di Selatan Mandala Krida. Nah, itu sekarang sana itu menjadi dinas pendidikan. Jadi dinas pendidikan sekarang itu hanya ngurusi tingkat sekolah SMA. Tapi kalau dulu Kanwil itu DJ. Nah itu yang buka sana. Terus dites, kalau tes barang mungkin Yohanan. Alhamdulillah diterima. Terus ditempatkan di Gunung Kidul. Itu jauh mungkin. Jadi maksudnya tuh kayak kalau zaman sekarang itu mungkin kayak PNS. Nah, ya PNS ya betul PNS, bukan apa P3K bukan sekarang kan bukan PNS, masuk ke negeri. Itu tempat di Gunung Kidul di SMA 1 Pelayan. Kalau yang kemarin ada yang dari Gunung Kidul dekat itu saya kerja. Mbak ini masih kesini lagi. Itu di sana. Saya masih tahu ngajar bahasa Inggris sih. Tak sambi. Saya pengen mulang, nang Gunung Kidul mulang. Nang Gunung Kidul mulang itu sebagai guru agama. Di sini sebagai guru bahasa Inggris. Di sana sebagai pegawai negeri, di sini sebagai honor tenaga. Itu di sini baru saya lepas tahun 2000. Jadi saya tak sambil ya, tadi sudah jalan dari Megari saya tak sambil. Kemudian di Pelayan itu di SMA 1 Pelayan itu selama 10 tahunan. Dari sini sampai ke Pelayan itu jaraknya 70 km. Mulai pindah sampai Jakarta yang mulai pindah. Tapi itu urusannya rebusan.
akhirnya dapat SK, terus ditempatkan di SMA Maarif Pates, ya sekitar 4 tahun. Belum progresi. Belum cerai ini sekali lagi masuk. Nah, setelah di SMA satu Maarif itu Muhammad swasta nih kayak wong itu sama Muhammadiyah itu bilang Maarif itu nih mau Maarif itu kan. Saya di tempatan situ sekitar 4 tahun. Kemudian saya minta digeser, didekatkan lah, istimewa lah mas. Didekati kan, sini SMA itu udah dekat lah. Hanya terletak sawah sini. SMA, iya, SMA Negeri 1 Lenda. Terakhir itu saya di situ. Jadi saya kerja itu dari guru terakhir di situ. Dan purna kemarin itu tahun 5 tahun yang lalu itu berapa? 2020. Jadi 2020 saya leren dari pegawai, dari pengangguran sampai sekarang ini. Itu jadi terakhir berarti di situ. Itu riwayat kerja saya. Itu kerja yang resmi loh. Kerja dengan pemerintah ini dibayar. Berarti kurang lebih ya mas saya kerja karena saya dulu kuliah itu terlambat, sering berhenti. Jadi lulus SD leren. Iya, lalu yang masalah biaya. Biaya ini kan biaya bukan orang tua saya ya. Lulus SD berhenti leren, orang langsung melanjutkan tidak langsung. Kemudian SMP leren setahun. Lulus SMA juga lama, agak terlambat. Kemudian masa kerja saya ya hampir 30-an tahun. Karena saya kan jadi pegawai itu basicnya itu kan S1 tadi, sarjana. Nah, guru-guru dulu itu kan SPG mulang SPG itu mesti masa kerjanya 40 tahun lebih. Jadi kalau ada yang guru SD yang dulu loh, tapi kalau yang lulusan itu saya kira sekarang ya sudah mati. Tapi lulusan yang baru. Pon, kami bahasa Jawa. Nama mana? Apalagi Dim? Saya apalagi? Suka duka menjadi aktivis Muhammadiyah. Suka duka ya. Nek ane yo gak suka nih kan. Digawe ya. Orang ini kalau sate enjoy kan dia SD lulus kita tahun 74 aja. 74, 1974. Dengan pun Masih nggak tahu. teman nggak tahu di mana itu cuma. Kemudian setelah lulus SD saya itu ke Jogja. Ada saudara di sana dan ikut di sana. Wah malu nih, saudara Jalan Taman Sari. Sambil mengikuti ikut saudara sambil melanjutkan sekolah. SMP saya sampai perganti lah itu di Jogja. SMP di SMP Negeri 4 Kalibayun sekarang. Kalibayunnya biasa masuk sana itu masuk Kalibayun masuk kasihan, iya kasihan banget. Tuh kemudian lulus SMP masuk SMA 17 1 Yogyakarta itu di Ngowongan. Sekarang sekolahnya sudah nggak ada, jadi tinggal nama itu depan Kopertis. Itu biar kampus SMA. Biar lumayan maju banyak muridnya. Itu lulus itu, kemudian melanjutkan ke IAIN. Apa itu? Institut Agama Islam. Institut Agama Islam Negeri. Nah, sekarang menjadi UIN. IKIP yang sekarang itu dulu kok IKIP. UNJ itu yang dulu namanya IKIP. Sekarang menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang itu begitu. Jadi jalannya begitu. Saya lanjutkan di UIN itu sambil Fakultas Tarbiyah. Kemudian ada jurusannya itu ada tadris. Tadris sekarang juga masih ada, tapi bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris. Lalu di sana sarjana muda. Dulu ada sarjana muda. Iya. Zaman saya. Betul, AMD karena itu kalau AMD itu D3 itu sekarang. Kalau dulu ada sarjana muda gelarnya BA gitu. Ada BA, Bachelor of Art atau apa sih. Nah, terus ada BSc dan SMA. Karena itu mudah angkatan dulu. Tahun 1990. Setelah itu enggak ada. Maka saya dulu kemudian
karena itu lulus bahasa Inggris sarjana muda itu tingkat sarjana muda, belum sarjana penuh lah. Kalau sekarang kan satu saja. Terus saya melanjutkan lagi, tapi jurusannya pendidikan agama Islam. Jadi sarjana mudanya bahasa Inggris, karena melanjutkannya adanya itu jurusan pendidikan agama Islam dan itu dites diuji lagi. Jadi untuk mencapai itu ya lancar ya 2 tahun. Jadi sampai lulus tahun 1990 menjadi katakanlah sarjana. Titelnya, gelarnya itu DRS. Sekarang nggak ada DRS kita jurusan DRS. Sekarang jurusannya itu sesuai dengan nama apa? Hukum ya SA, ekonomi juga. Kemudian masih dengan nama jurusannya hukum. Terus gimana pendidikan kan? SMP itu, pun kali itu pun buat menerus ke dengan S2 dan sebagainya. Terus itu kan tadi pendidikannya, ya. Terus yang kedua ini riwayat organisasi. Organisasi kan. Saya katakanlah aktif di Muhammadiyah. Jadi saya itu aktif di tingkat desa Ranting, di Ranting Sidoarjo sini. Saya menjadi wakil ketua. Dulu tahun 1995 sampai tahun 2000 itu saya ketua PRM-nya, ketuanya. Kemudian tahun 2000 sampai 2005 juga ketua PRM Ranting Sidoarjo. Jadi saya jadi ketua Ranting itu 2 periode. Kalau sekarang menjadi yang anggota wakil ketua. Jadi terus pokoknya ikut nilai ketua dari ketua itu 2 periode tahun itu di Ranting. Jadi setelah ada kegiatan Ranting saya nggak mau ikut. Kemudian di cabang saya juga aktif di cabang itu sejak periode yang 4 orang saya itu saya pun. Dalam berarti masih apa? Ya kira-kira 30-an tahun. 30 tahun. 30 tahun jangan tahun berapa itu? Sudah aktif di kegiatan itu. Saya tahun berapa? Saya orang yang 26, 30 tahun dan 90-an berapa itu? Sekitar itu. Ya pokoknya sekitar itu. Tuh, jadi saya sudah aktif di Ranting di cabang. Kalau di cabang sekarang ini di kepengurusan di cabang itu saya di namanya Majelis Pemberdayaan Wakaf. Jadi ngurusi wakaf, tanah wakaf, tahu ya? Ya tanah wakaf untuk tingkat kecamatan. Jadi arsip-arsip tanah wakaf yang ada di Kecamatan Lendah, di PCM Lendah itu saya yang ngurusi. Jadi tahu bisa Kecamatan Lendah itu ada 139-an sertifikat. Banyak itu terdiri dari masjid, ada musola, sekolah yang Muhammadiyah ini yang saya sampaikan yang Muhammadiyah, ada TK apa itu semua tercatat saya. Dan kita pada yang mau mewakafkan itu saya yang ngurusi dari nol sampai jadi sertifikat sampai sekarang. Luar biasa itu, saya juga heran. Ini sekedar informasi aja. Di Hulurejo itu ada orang yang mewakafkan tanahnya, luasnya 1190. Itu nak diuangkan sudah berapa ratus juta. 1190 meter persegi tanahnya. Kemudian dibangunkan masjid sekalian, masjidnya sudah jadi dan masjidnya ya tidak kaleng-kaleng, ya baik. Itu memang orang-orang yang uang sukses lah. Apa tinggalnya di jalan. 1 hektar. 1 hektar ya 1,1 lah, 1,2 hektar. Itu saya juga heran itu, makanya banyak seperti itu. Saya itu mengenai banyak yang seperti itu di dekat kecamatan itu mau mewakafkan. Sekarang orangnya itu yang mewakafkan tinggalnya di Gunung Kidul, seorang pegawai di Gunung Kidul. Itu luasnya 49 meter persegi. Ini daerah Bujan dengan sudah kampus ini yang ini dijual satu jutaan itu siapa? MM itu. Itu jadi itu yang riwayat apa organisasi sampai sekarang ini. Jadi aktif. Dulu juga saya pernah saya mulai aktif itu kan. Tadi saya sampaikan lulus sarjana muda. Itu saya tahun 1988. Nah sejak itu saya kan punya ijazah bahasa Inggris. Tanggung ulang Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah sana MTS Patus. Sambil meneruskan yang program sarjana. Sambil nyambut namanya biar kan tahu sing itu tadi karo ada tapi tidak semua bisa kita atasi. Apalagi di organisasi itu kan mau ngurang sih maksudnya kan itu kan kita enak. Lain kalau yang di pegawai itu harus disiplin, mau absen. Nah, kegiatan organisasi itu kan ya itu menggunakan waktu kita, waktu senja.
Jadi suka dukanya ya sukanya saja ya jelas itu sukanya itu ya banyak tambah pengalaman, wawasannya ya lebih luas lah gitu wawasannya itu banyak teman itu yang ya yang apa ya normal lagi. Jadi banyak teman banyak sering ketemu ngomong-ngomong berani kan sesuatu. Nek dukanya ya dukanya itu yang jelas kalau ada agenda acara-acara yang merasa menghindar, mas saya itu tabrakan. Ulah itu sering kan, jadi ada acara untuk Muhammadiyah itu kan anggaplah itu acara swasta lah, kalau gue tabrakan ke negeri ya saya menangkan di negeri gitu, termasuk gitu. Itu yang sering terjadi begitu. Itu ketika saya masih aktif, nah sekarang pensiun bebas. Dulu sering, sekarang juga ada tambahan. Saya juga sekarang masih aktif di tingkat kelurahan. Itu sebagai anggota BPD. BPD itu Badan Permusyawaratan Desa. Sekarang namanya BPK, Badan Permusyawaratan Kelurahan. Itu DPR-nya tingkat kelurahan. Itu partner kerja. Nah, itu sering ada tabrakan itu bagi-bagi kadang-kadang gitu. Tuh.